Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang menyimak mata kuliah saya pada semester ini. Pertemuan kali ini saya mengampu mata kuliah Aswaja ke-NU-an, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu nanti akan saya jelaskan pada semester pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai materi yang akan saya hantarkan, kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membawa barokah dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pertemuan kali ini saya akan mengantarkan tentang teologi Nahdlatul Ulama. Teologi itu bahasa akademiknya ya. Kalau bahasa Islamnya itu adalah akidah. Apa akidahnya? Apa itu NU-nya itu? Nahdlatul Ulama itu apa? Disampaikan dalam perkuliahan Aswaja dan ke-NU-an. Yang akan saya bahas, yang akan saya hantarkan sedikit di pertemuan kali ini. Yang pertama itu tentang sejarah berdirinya NU dan latar belakangnya. Kemudian makna dan hakikatnya. Kemudian dasar-dasar fahamnya. Kemudian sikap kemasyarakatannya. Kemudian konsep akidahnya, syariah, tasawuf, kemudian prinsip akidah dan landasan akidah. Untuk yang pertama, tentang sejarah berdirinya NU. Sejarah berdirinya NU itu ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, yakni perlunya sebuah organisasi yang berfungsi untuk melembagakan kaum penganut madhab. Menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyah. Kemudian ada gerakan lain pembaruan seperti Persis dan Al-Irsyad. Jadi NU itu latar belakangnya karena ada gerakan-gerakan organisasi Islam. Yang pertama berdiri itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sama NU itu duluan Muhammadiyah.
Kemudian faktor nasionalnya, adanya pergerakan nasional. Pada saat itu lagi gencar-gencarnya bangsa Indonesia mengupayakan untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Jadi terbukti selang 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda. Berarti NU lahir tahun 1926. Faktor internasionalnya, ini masalah situasi Hijaz. Yang perlu digarisbawahi itu situasi Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah dan Madinah sana. Ya, ini ada masalah khilafah dan perkembangan situasi Hijaz. Dalam hal ini para ulama Indonesia ingin menyampaikan sikap dan tindakan pemerintah Saudi yang dengan alasan anti syirik, anti khurafat, anti bid'ah, melarang ziarah kubur, membaca kitab Barzanji, meminggirkan 4 madhab, menggusur berbagai petilasan sejarah Islam dan lain sebagainya. Kaum pesantren atau ulama ahlu sunnah wal jamaah Indonesia bermaksud menyampaikan keberatannya terhadap sikap dan tindakan pemerintah Saudi Arabia waktu itu. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, dengan beberapa ulama membentuk Komite Hijaz. Kemudian dari pertemuan tersebut yang berlangsung pada tanggal 31 Januari 1926 menghasilkan 2 keputusan, yakni mengirim Kiai Haji Raden Asnawi sebagai utusan menghadap Raja Saudi untuk menyerahkan usulan-usulan dan meminta agar tetap memberlakukan kebebasan bermadhab serta memperbaiki perjalanan haji. Kemudian keputusan yang kedua, membentuk sebuah organisasi yang akan mengirim utusan tersebut dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, merupakan usulan dari Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, salah satu dari peserta rapat. Inilah saat yang disepakati oleh penulis tentang kapan dibentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Berarti Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Yang kedua, makna dan hakikatnya NU. Dalam ADART Nahdlatul Ulama disebutkan sebagai berikut. Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama, disingkat NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926, untuk waktu tak terbatas. Bab 1 pasal 1. Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu madhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bab 2 pasal 3. Kemudian tujuannya didirikan organisasi NU. Yang pertama, berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu madhab 4 di tengah kehidupan di wadah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 bab 4 pasal 5. Kemudian di bidang yang kedua, di bidang agama mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini bab 4 pasal 7. Yang ketiga, di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan
dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ini bab 4 pasal 8. Di bidang sosial yang keempat ini mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan kehidupan di akhirat. Ini bab 4 pasal 9. Selanjutnya ini yang nomor 5. Bukan nomor 1, itu yang nomor 5. Di bidang ekonomi mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya kooperasi. Bab 4 pasal 10. Kemudian dasar-dasar faham NU. Faham keagamaannya, dasarnya itu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Mungkin nanti akan ada materi membahas tentang deskripsi Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian faham teologinya, akidahnya, kita menganut akidah dari Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Faham tasawufnya, yakni Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian faham syariah, salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian sikap kemasyarakatan NU, ada tawasud dan i'tidal. Tawasud itu adalah sikap jalan tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh itu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyat, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Selanjutnya tawazun, yakni keserasian hubungan dengan Allah, manusia, dan alam. Keselarasan hubungan antara kepentingan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kemudian selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar, selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Tadi membahas tentang sikap kemasyarakatan. Selanjutnya sikap kemasyarakatan, ya selanjutnya ini konsep akidah. Akidahnya NU itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau akidah Asy'ariyah ini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Wafat di Baghdad tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Akidah Asy'ariyah merupakan jalan tengah dari kelompok-kelompok keagamaan, kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Konsep jalan tengah atau tawasud yang ditawarkan Al-Asy'ariyah adalah konsep upaya atau al-kasb. Madhab fikihnya ini Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Selanjutnya akidah Maturidiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di Samarkand. Samarkand itu mana? Samarkand itu sekarang menjadi wilayahnya Rusia. Dulu Uni Soviet. Wafatnya juga di Samarkand tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Akidah Maturidiyah merupakan jalan tengah dari kelompok-kelompok keagamaan, kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Konsep jalan tengah atau tawasud yang ditawarkan Maturidiyah adalah jalan damai antara nasakh dan akal. Madhab fikihnya
Imam Hanafi. Jadi nanti di NU itu kok mazhabnya Maturidi dan Asy'ari, kok bukan yang kita kenal Syafi'i dan sebagainya. Nah, itu beda. Jadi akidahnya menganut mazhab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah ya, ilmu akidah atau teologinya atau tauhidnya. Kalau syariahnya atau fikihnya itu baru salah satu dari 4 mazhab: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Salah satu ya, bukan semuanya. Dan rata-rata kita di Jawa ini, di Indonesia ini menganut mazhab dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kalian nanti ziarah ke Mekah Madinah, ya semoga kita bisa ya, amin. Kalau di Mekah itu pakai mazhab Imam Maliki, jadi kita harus niat pindah mazhab dulu sementara, karena akidah mazhab Syafi'i di Mekah tidak bisa diterapkan, sulit kalau di Mekah. Kalau di Madinah masih bisa. Ya, ini kita membahas tentang syariahnya. Yang tadi akidahnya, sekarang syariah. Mazhabnya salah satunya yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mengapa kok pakai mazhab-mazhab itu, imam-imam itu? Enggak pakai imam-imam yang lain? Yang pertama, secara kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur. Artinya, jika disebut nama mereka hampir dapat dipastikan mayoritas umat Islam di dunia mengenal dan tidak diperlukan penjelasan detail. Yang kedua, keempat imam tersebut adalah imam mujtahid mutlak, mustaqil, yaitu imam yang mampu secara mandiri menciptakan manhaj al-fikr, pola, metode, proses, dan prosedur istimbat dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan. Para imam madhab memiliki murid yang secara konsisten mengajar dan mengembangkan madhabnya yang didukung oleh kitab induk yang masih terjamin keasliannya hingga sekarang. Jadi imam-imam tersebut kitabnya masih terjamin hingga sekarang, masih ada. Fikihnya Syafi'i, fikihnya Maliki, fikihnya Hanafi, fikihnya Hambali itu masih ada. Ada juga namanya kitab kitabnya Imam Syafi'i juga itu. Banyaklah kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren dari imam-imam madhab tersebut. Dan keempat, imam tersebut memiliki mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka. Jadi keempat imam ini, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ini saling berhubungan satu sama lain. Tadi ada akidah, ada syariah, sekarang tasawuf. Tasawuf itu apa? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membahas sedikit tentang wawasannya Aswaja, biar nanti setidaknya kita mengetahui sedikit tentang akidah, syariah, dan tasawuf. Tasawufnya kita pakai Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, karena keduanya mengintegrasikan antara syariat dengan hakikat. Umat akan dinamis dan dapat menyandingkan antara kenikmatan bertemu dengan Tuhan dan sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Memungkinkan umat Islam secara individu memiliki hubungan langsung dengan Tuhan dan secara berjamaah dapat melakukan gerakan kebaikan umat. Dan hasilnya integrasi antara syariat dan hakikat ini mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan
sosial. Untuk pertemuan selanjutnya tentang prinsip akidah NU, kita bahas tentang dalam pertemuan selanjutnya. Pokok bahasanya nanti tentang masalah iman dan rukunnya, sikap terhadap takfir. Takfir itu apa? Saling mengkafirkan itu bagaimana? Bagaimana tentang hai kafir itu bagaimana? Iman pada nasah wa'ad dan wa'id itu apa? Kemudian membenarkan karomah dan wali. Apa itu karomah dan siapa itu wali, itu nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.